Perkenalkan, nama saya Sepia, saya dari kelas SIB 21. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana dampak dari pertambangan timah yang dilakukan di laut, dan ini terjadi di sebuah pantai di Desa Beolaut di Muntok, Bangka Barat. Sebelumnya, pertambangan timah ini memang sudah lama dilakukan oleh masyarakat di daerah Beolaut ini, bahkan sejak dari dulu tahun 2012-an sudah banyak sekali pertambangan timah yang dilakukan, yang bahkan saat ini menyebabkan berbagai macam faktor yang terjadi seperti bencana alam karena banyaknya bekas galian dari pertambangan ini. Baiklah, saya akan membahas tentang permasalahan yang terjadi. Yang pertama itu pertambangan sebagai mata pencaharian, di mana masyarakat memanfaatkan lahan yang banyak timahnya. Setelah di daratan itu mereka pindah ke lautan. Flashback sebentar kita ke 2012 kemarin, waktu terjadinya longsor yang sempat masuk berita juga waktu itu karena menelan banyak korban jiwa, yang dimana pada masa itu masyarakat baru mencari timah di daerah dataran saja. Yang contohnya saat ini telah banyak kolong-kolong TI yang menjadi bekas atau bekas galiannya itu menjadi sungai atau danau yang sangat besar, dan saat banjir juga itu karena air dari bekas galiannya itu jebol dan menjadi banjir besar. Nah, karena masyarakat ini sudah terbiasa melakukan pertambangan timah, maka tak heran mereka mengalihkan dari dataran yang di daratan, kemudian beralih ke sebuah pantai, yang dimana pantai ini yang awalnya masih bersih, tapi beberapa belakangan ini sudah terjadi kerusakan yang lumayan hebat karena dari pertambangan timah ini. Seperti yang kita ketahui bahwa merubah mata pencarian itu sebenarnya memang agak sulit, apalagi pertambangan timah ini memang sudah benar-benar lama dilakukan, yang mungkin akan merubah mindset dari masyarakat itu untuk beralih ke pekerjaan yang lain. Awal mula terjadinya sebuah pertambangan timah ini yang terjadi di laut memang baru kali ini yang terjadi secara besar-besaran dan sampai mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi pantai tersebut, yang dimana masyarakat pada saat itu belum tahu menahu mengenai bahwa sudah ada kapal yang beroperasi mengambil timah. Dari pengoperasian pertambangan timah yang terjadi di laut mengundang masyarakat untuk melakukan demonstrasi terhadap kenapa ada kapal isap yang sedang beroperasi di pantai saat itu. Namun, karena ada salah satu orang yang menyetujui bahwa tidak apa-apa terjadinya pertambangan timah di lautan itu, maka ia pun berhasil untuk melakukan provokasi terhadap masyarakat yang banyak. Hingga saat ini masyarakat pun akhirnya menyetujui pengoperasian tersebut dengan imbalan mereka mendapatkan uang selama 1 bulan sekali. Baik, kita lanjut ke permasalahan kedua, yaitu pertambangan yang ada di darat maupun di lautan. Sudah saya jelaskan di awal sebelumnya tadi bahwa pertambangan timah itu yang sudah terjadi pertama kali melalui daratan, yang mereka menggali, membuat lubang baru, kemudian tidak menutupinya dengan galian yang sebelumnya, yang menyebabkan banyaknya bekas galian timah atau yang disebut kolong TI. Hingga saat ini sudah jarang, bahkan sudah tidak pernah saya lihat bahwa di Beolaut itu terjadi pertambangan timah di darat, karena mereka sudah jarang sekali menemukan timah yang sebanyak sebelumnya. Maka dari itu mereka berganti ke lautan,
yang salah satunya itu ada di sebuah sungai yang berujung kepada pantai. Mereka banyak sekali masyarakat yang melakukan pencarian timah dan bahkan tembakau pada rusak akibat penggalian yang terus mereka gali. Padahal sudah ada papan peringatan bahwa itu adalah hutan yang dilindungi, tetapi mereka masih tidak peduli dan bahkan terus merusak, bahkan malah terjadi secara besar-besaran. Kita move ke permasalahan yang terakhir, yaitu dari pertambangan timah tersebut mulai munculnya bencana alam. Sudah tidak heran lagi bahwa kebanjiran itu memang sering terjadi di Desa Beolaut. Karena apa? Karena dari bendungan bekas galian itu, jika curah hujan yang deras, maka airnya akan menguap dan bahkan membuatkan kejebolan yang menjadikannya sebagai banjir yang sangat amat deras. Seperti contoh kenyataan yang terjadi pada 2018 itu, telah terjadinya curah hujan yang selama berminggu-minggu yang menyebabkan air menampung dan tidak cukup untuk menampung lagi, yang pada saat itu menerobos keluar dan bahkan menjadi banjir yang sangat-sangat besar pada saat itu, sehingga menyebabkan jembatan menjadi roboh. Untungnya para pengurus di sana cepat untuk mengambil tindakan dengan membuat jembatan kecil sebagai lalu lintas orang, kecuali mobil ya tidak bisa lewat waktu itu, hanya motor dan pejalan kaki. Karena saat itu jembatannya benar-benar roboh, yang kemudian digantikan dengan yang baru yang lebih baik lagi. Bencana yang kedua itu yang terjadi adalah tanah longsor. Seperti yang saya sebutkan tadi, pada tahun 2012 sudah terjadi tanah longsor yang sangat amat mengundang banyak prihatin dari masyarakat karena banyaknya korban jiwa pada saat itu. Seperti yang saya ingat, sekitar 7 orang. Ya, sekitar 7 orang yang menjadi korban dari tertimbunnya tanah pada saat itu. Maka dari itu, untuk meminimalisirnya masih belum ada karena masyarakat tidak peduli, bahkan selalu mencari timah terus-menerus. Adapun solusi untuk mengurangi hal tersebut adalah yang pertama dengan menutupi bekas galian pertambangan timah yang mereka lakukan. Karena manusia memang lalai dalam menjalankan sesuatu. Karena yang saya lihat, sudah banyaknya bekas galian menjadi genangan air yang sangat besar terjadi. Maka dari itu, jika selesai melakukan operasi pencarian timah, lebih segera untuk menimbunnya kembali daripada membuat galian baru sedangkan galian yang lama tidak pernah ditimbun kembali, dan itu bisa menyebabkan terjadinya genangan air yang sangat besar yang menyebabkan terkadang terjadinya banjir. Yang kedua yang bisa dilakukan, dan ini menurut saya memang sangat efektif dan ada dampak positifnya, yaitu menjadikan tempat bekas galian itu sebagai tempat wisata. Yang salah satunya di Mentok itu sudah ada tanah biat, dan tanah biat itu memang benar-benar bekas hasil galian dari timah yang kemudian dijadikan sebuah objek wisata yang saat ini sedang sangat-sangat hangat dibicarakan karena kebagusan yang ada di sana dengan fasilitas yang unik dan juga modern. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.